Selamat siang anak-anak, masih semangat? Alhamdulillah kalau masih semangat. Ya, pada siang hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan berjudul dampak globalisasi. Sebelum memulai pembelajaran siang kali ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum memulai, kita absensi terlebih dahulu. Yang pertama, Fuad, hadir. Terus Jono hadir. Cynthia hadir. Ya, alhamdulillah nihil. Tidak ada yang izin. Ya. Ya, pada siang kali ini kita akan mempelajari tentang dampak globalisasi. Di sini ada yang tahu dampak globalisasi itu apa saja? Nah, dampak globalisasi ini dibagi menjadi dua. Dampak positif dan dampak negatif. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak globalisasi, yaitu tentang dampak positif dari globalisasi tersebut. Nah, dampak positif globalisasi dibagi menjadi 7 lagi. Pertama yaitu tentang pertama berkembangnya ilmu teknologi dan pengetahuan, yang dimana di sini pengetahuan sangatlah penting dan selalu berkembang dan menciptakan suatu teknologi. Nah, di sini ada yang tahu apa sih contoh dari ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar. Yaitu suatu teknologi pada bidang pertanian, contohnya. Dalam bidang pertanian. Nah, dalam bidang pertanian ini pada zaman dahulu para petani menggunakan cara kerbau untuk membajak sawahnya. Akan tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada era sekarang para petani menggunakan yaitu dengan traktor, yang dimana lebih efektif dan efisien, dan apalagi untuk masalah produksi, yaitu adanya percepatan atau efektifnya dalam membajak sawah tersebut. Nah, yang kedua
Nah ya anak-anak buka LKS-nya di halaman 16, yaitu tentang dampak positifnya ya. Nah dilanjut yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini ada yang tahu apa arti dari efektivitas dan efisiensi ini? Nah, ya benar. Efektivitas yaitu suatu pengukuran keberhasilan dalam suatu tujuan yang dimana dengan menempuh jalan yang benar, dan yang dimaksud dengan efisiensi ini sendiri yaitu dengan disebut yaitu apabila keberhasilan yang dikerjakan dengan cara yang tepat dan benar, yaitu contohnya kita menuju desa, contohnya yaitu desa menuju ke kota pada tipe A atau cara A, yaitu desa ke kota lewat ke tol, dengan jarak tempuh 1 jam. Sedangkan dengan tipe B, yaitu desa ke kota melewati yaitu dengan lewat jalan pantura, jalan biasa, dengan perkiraan ini kecepatannya itu sampai ke kota yaitu 2 jam. Nah, di sini efektivitas dan efisiensinya dengan ketika kita dengan tipe A, kita menuju dengan desa ke kota lewat ke jalan tol itu lebih cepat dibanding dengan desa ke kota melewati jalan pantura. Nah, di sini maka cara Allah yang lebih efisien dalam melakukan tugas yang benar, sedangkan efektifnya yaitu dengan tugas cepat dan benar dan tepat. Nah, dilanjut yaitu dengan perekonomian suatu negara yang meningkat. Nah, dari arus globalisasi ini sendiri yaitu dalam berlangsungnya globalisasi, perekonomian di suatu negara pun meningkat dengan adanya globalisasi ini. Salah satunya yaitu dalam bidang perekonomian. Dan tampak sekali di antara lain yaitu dengan adanya perdagangan, pasar modal, investasi, ideologi organisasi. Nah, dalam globalisasi ini sendiri, pasar modal dan pasar kerja
mampu menjawab dapat memanfaatkan eh, dari globalisasi ini sendiri, yang dimana dapat mendapatkan investor dan semakin berkembangnya suatu negara. Nah, dilanjut dari sini, yaitu dari perekonomian negaranya sendiri meningkat, otomatis taraf hidupnya juga meningkat di masyarakatnya juga. Nah, jadi pengaruh positif dari globalisasi sebelumnya itu telah dibahas, ya ini perubahan globalisasi berdampak positif pada negara yang meningkatnya perekonomian. Nah, terus dari dampaknya ini sendiri, masyarakat pun meningkatnya suatu tarif hidupnya. Nah, meningkatnya dengan keadaan seperti ini akan membuat negara semakin aman dan tentram, tidak adanya pencurian, korupsi, dan sebagainya. Dan mungkin juga seseorang untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya dengan membuka peluang usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya. Dilanjut yaitu dengan dampak positifnya, yaitu komunikasi semakin cepat dan mudah. Nah, komunikasi semakin cepat dan mudah, itu siapa yang tahu contoh dari komunikasi semakin cepat dan mudah? Ya, betul. Di zaman dahulu kita berkomunikasi dengan melewati kantor pos. Itu kita mengirim surat ke pos untuk kirim sanak dan saudara yang jauh dari luar kota maupun di negara. Nah, dari dampak positif dari globalisasi ini sendiri, dari dulunya pakai surat pos, dan sekarang menggunakan email, WA, dan sebagainya. Yang dimana kita menggunakan internet, yaitu dengan email dan WhatsApp, kita mengirim surat ke saudara atau untuk mengabari sanak dan saudara tersebut, kita hanya memerlukan beberapa detik saja untuk mengirim kabar dan keadaan sanak saudara yang ada di negara Indonesia maupun di luar negeri. Nah, dilanjut pada halaman 17, itu berkembangnya dunia pariwisata.
di sini berkembangnya dunia pariwisata. Dampak dari globalisasi ini sendiri, pariwisata pun di suatu negara maupun di Indonesia sendiri yaitu memiliki dampak positifnya, yaitu dengan adanya internet ini kita dapat mempublikasikan suatu tempat atau pariwisata yang di negara lain maupun di negara kita sendiri yang tidak tahu adanya pariwisata yang bagus dan belum pernah ada yang tahu selain warga di sananya tersebut, yaitu bisa kita diekspos melalui media internet. Melalui media internet, media sosial maupun lainnya, yang dimana di sini dunia pariwisata ini memiliki jangka yang panjang dalam ekspos pariwisata, membuat para turis dan untuk warga Indonesia sendiri untuk datang ke sana, karena dengan adanya media sosial dan internet ini sendiri dapat berkembangnya dunia pariwisata yang ada di suatu daerah dan di luar negeri juga, dan dapat diketahui oleh banyak orang. Nah, di sini ada yang ditanyakan tentang berkembangnya dunia pariwisata. Oh iya, betul sekali, karena dalam berkembangnya dunia pariwisata ini sendiri membuat negara kita sendiri lebih dikenal oleh negara lain, karena dengan keindahan pariwisata dan alamnya Indonesia, bumi pertiwi ini, kita dapat merasa bangga karena ini pariwisata atau dunia pariwisata alam kita sendiri, yaitu membuat kita dapat terkenal oleh negara lain melalui dunia pariwisata ini tersebut. Nah, yang terakhir yaitu berkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu alat komunikasi? Nah, ya, sana, Anton. Ya, betul. Komunikasi itu bisa handphone, bisa telepon kabel, dan sebagainya. Ya, betul. 100. Tepuk tangan. Nah, kalau keterbukaannya informasi, ada yang tahu? Oh ya, ini dijelaskan dulu. Ya, betul. Perkembangnya alat komunikasi dan keterbukaan informasi ini sendiri, yaitu kita dapat melihat contohnya yaitu koran online, TV online. Nah, contohnya itu TV online, yang dimana kita
berada pun bisa menonton siaran televisi lokal Indonesia maupun televisi luar negeri, yang dimana kita menggunakan internet, yaitu medianya yaitu media aplikasi dari telekomunikasi. Nah, dari TV online ini sendiri, dan ada juga informasinya, keterbukaan informasi, yang dimana di sini di suatu negara adanya terjadi gempa. Nah, dengan adanya globalisasi ini, dampak positifnya yaitu kita dapat mengetahui suatu negara yang telah berdampak ini kerusuhan, bencana alam dan sebagainya. Dan kita dapat diketahui, walaupun kita ada di Indonesia, kita dapat mengetahui informasi dari negara luar atau negara lain. Nah, saat ini informasi beredar secara global dan cepat. Berita, kejadian atau hal yang ada di belahan dunia manapun dalam hitungan menit setelah peristiwa terjadi dapat kita diperoleh secara instan atau secara gampang melalui internet. Nah, di sini apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas untuk kalian pada pertemuan kali ini untuk pertemuan selanjutnya, yaitu carikan yaitu PR yang pertama, yaitu contoh dampak negatif globalisasi. Dan sebutkan apa saja dampak globalisasi ini tersebut. Nah, yang kedua yaitu apa saja dampak negatif dari globalisasi. Nah, dari dampak globalisasi ini, tolong ya, kerjakan PR buat besok, yaitu contoh dampak negatif dari globalisasi dan apa saja dampak negatif dari globalisasi ini tersebut. Nah, apakah ada pertanyaan untuk mengerjakan PR tersebut? Nah, ya anak-anak, apakah ada pertanyaan untuk pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang globalisasi, dampak positifnya, dan untuk dampak negatifnya kita besok ya. Nah, apakah ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan memberi kesimpulan dari pembelajaran kali ini ya. Jadi dari dampak positif globalisasi ini sendiri, yaitu kita dapat
memanfaatkan secara global yang ada di negara kita sendiri maupun negara lain, dan kita dapat menerima informasi baik berita buruk maupun berita baik. Kita dapat terekspos dari media sosial, yaitu melalui internet, dan dampak positifnya juga buat negara, perekonomiannya dapat meningkat dengan adanya globalisasi ini sendiri. Terus dalam perekonomian masyarakatnya pun juga sama, kita dapat menaikkan taraf hidup kita sendiri dengan usaha online maupun lainnya. Nah, dengan dampak globalisasi ini sendiri, kita harus bisa memanfaatkan dan berhati-hati dalam mengekspos ke media sosial maupun tidak sengaja. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita terlebih dahulu membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga ilmu kita bermanfaat dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.